Menyoroti satu topik, yaitu fenomena anak-anak NTT yang menjadi mualaf. Sekali lagi, fenomena anak-anak NTT yang menjadi mualaf. Beberapa waktu lalu ada banyak saudara yang mengirimkan kepada saya video berita tentang adanya anak-anak NTT yang mualaf. Memang berita tentang orang NTT menjadi mu'alaf ini sebenarnya saya sudah tahu dari sejak saya bertobat. Kurang lebih 21 tahun lalu setelah saya memutuskan menerima Yesus. Artinya saya juga orang Kristen, tapi orang Kristen tanpa kepastian keselamatan. Orang Kristen tanpa pertobatan. Orang Kristen tanpa lahir baru. Jadi saya pun sebenarnya sama seperti beberapa anak NTT yang lain yang kemudian mungkin posisi rohani, kondisi rohani seperti saya waktu 21 tahun yang lalu itu atau sebelum masa pertobatan saya, sehingga kami dengan mudah diajak, dibujuk, terpengaruh, lalu ikut kemana saja asal ada semacam sedikit kebaikan, sedikit bantuan. Kami menganggap di sana ada Tuhan. Jadi setelah saya bertobat itu, saya juga sudah melakukan banyak penginjilan, terutama ke daerah-daerah yang notabene dulu kantong Kristen, tapi kemudian sudah ada beberapa orang Kristen di situ yang menjadi mu'alaf karena ada orang-orang Islam yang pergi lalu beri bantuan dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan fenomena ini, saya mau beri tanggapan saya supaya kita semua jangan terlalu cemas, tapi juga jangan terlalu cuek. Begitu, ulang ya. Kita tidak terlalu cemas, tapi juga tidak terlalu cuek dengan fenomena anak-anak NTT yang menjadi mu'alaf. Melalui video ini, saya mau memberikan beberapa tanggapan saya. Ya, pertanyaannya ialah, kalau ada orang-orang di NTT, anak NTT yang menjadi mu'alaf, ini saya lihat kalau percakapan, pengalaman dari begitu banyak orang, ada yang bilang ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Pendeta salah, pemerintah salah, semua ada kesalahannya. Saya bilang ini yang saya bilang, kekristenan itu terancam di Papua. Dan ketika Ustadz Fadlan dengan begitu terstruktur, sistematik dan masif dengan dukungan banyak pendanaan dari luar dan dalam negeri melakukan semacam gerakan islamisasi untuk mengislamkan Papua, saudara-saudara, gereja diam. Saya mau tanya, saya tidak salahkan Ustadz Fadlan. Saya tidak salahkan Ustadz Fadlan sekali lagi. Karena itu yang menjadi keyakinannya. Bahkan dia mau bertaruh nyawa untuk apa yang dia yakini. Tapi saya sejauh ini tidak melihat reaksi gereja. Saya bukan bilang gereja bereaksi harus dengan kekerasan atau dengan menghadang mereka atau lalu melakukan hal-hal yang, oh tidak, bukan itu. Gereja jangan terlalu banyak urus yang bukan bagian gereja, urusan gereja. Gereja mestinya meletakkan dasar iman yang kuat kepada orang-orang asli Papua, menumbuhkan mereka dalam iman dan kasih karunia Tuhan Yesus. Itu urusan gereja.
Anda lihat latar belakang ini yang saya mau kasih lihat kepada saudara. Di latar belakang Ustadz Fadlan ini, anak-anak yang telah diislamkan ini, yang lagi dibawa di sebuah kapal, ya ratusan, bahkan saya dengar bertahap-tahap dibawa ribuan anak-anak asli Papua, sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat, untuk dimasukkan pesantren di sana, dan hidup mereka dibiayai. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja, ini modelnya kayak begini. Yang di belakang saya ini nih, foto saya nih. Nih, coba Anda lihat perbedaannya. Anda lihat latar belakang ini yang saya mau kasih lihat kepada saudara. Di latar belakang Ustadz Fadlan ini, anak-anak yang telah diislamkan ini, yang lagi dibawa di sebuah kapal, ya ratusan, bahkan saya dengar bertahap-tahap dibawa ribuan anak-anak asli Papua, sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat, untuk dimasukkan pesantren di sana, dan hidup mereka dibiayai. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja, ini modelnya kayak begini. Yang di belakang saya ini nih, foto saya nih. Nih, coba Anda lihat perbedaannya. Mereka di atas ini kelihatannya sangat manusiawi. Di sini dibiarkan seperti ini. Ya. Kalau Anda mengatakan, ya memang begini kehidupan mereka di kampung. Buktinya Ustadz Fadlan bisa kasih mandi mereka, bisa kasih pakaian mereka baik-baik. Ustadz Fadlan bisa membuat mereka juga rajin membaca, dan mereka tertarik, dan mereka kayaknya diberikan makan dengan layak. Ya. Sementara gereja diam dan membiarkan anak-anak tanpa kesejahteraan, dan membiarkan anak-anak tanpa sekolah. Jadi saya tidak menyalahkan ketika kekristenan hasil karya Isaac Ken, misionaris yang kita sangat sama-sama cintai di Papua, yang sudah berdarah-darah istilahnya untuk memenangkan orang asli Papua, untuk membawa Papua kepada Kristus. Kemudian sekarang terancam tergerus iman itu. Ya, buah karya itu mulai satu-satu dijarah tanda kutip. Ya, untuk berpindah keyakinan. Sudah mulai meninggalkan Yesus, lalu mengikuti Ustadz Fadlan dengan apa yang menjadi keyakinan Islaminya. Sementara gereja diam dan membiarkan anak-anak tanpa kesejahteraan, dan membiarkan anak-anak tanpa sekolah. Peter, gimana hari ini, Dit? Soal ini, hilangnya anak-anak muda di dalam gereja. Oh iya, memang nggak bisa kita pungkiri ya, tadi seperti Ko Petrus bilang bahwa di balik pertumbuhan gereja yang ada di mana-mana, baik di kota maupun di daerah, gereja juga sebagian besar kehilangan anak mudanya. Dan itu udah di research tuh sama sebuah yayasan research yang ada di Jakarta ini, namanya Bilangan Research, bahwa ada begitu banyak anak-anak muda yang meninggalkan gereja. Dan ada beberapa faktor kok. Berapa faktor ya? Ada beberapa faktor. Yang pertama, yang ada di Bilangan itu, dia bilang bahwa ada gap antara pemimpin dengan mereka. Itu salah satu faktor bahwa mereka bisa meninggalkan gereja. Yang selanjutnya adalah mereka tidak dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan gereja. Jadi mereka hanya sebagai jemaat aja, tidak dilibatkan itu. Dan yang faktor paling besar adalah kalau menurut Bilangan Research, kenapa anak-anak muda meninggalkan gereja? Karena programnya tidak menarik. Saya khawatir bahwa karena pandemi, kemudian orang takut untuk merayakan Ekaristi dengan datang ke gereja, atau terlalu nyaman dengan bentuk doa yang sekarang, atau juga alasan apapun. Tetapi walaupun gereja sudah dibuka untuk semua umat, walaupun tetap berjarak, gereja tidak penuh. Prihatin sebenarnya. Gereja lebih sepi juga pada misa Sabtu maupun Minggu. Ada apa ya?
Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%, saudara pasti sudah stres, nggak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Pada tahun 2040, gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda, generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang Reform di Prancis tempat John Calvin, jawabnya adalah 3%. Hai Shalom, saya mau sharing ke kalian karena ada yang nanya-nanya ya dari video yang ini. Saya sharing tentang gereja di Maastricht, Belanda udah menjadi toko buku yang tadinya dipakai untuk penyembahan, pujian, belajar firman, tapi sekarang udah menjadi toko buku. Kenapa? Itu karena emang gereja di Belanda itu faktanya emang banyak yang kosong, teman-teman. Jadi orang-orang udah nggak beribadah lagi. Dan untuk maintenance gereja besar itu sendiri membutuhkan uang. Jadi sama pemerintah dijadikan museum, dijadikan toko buku yang kayak di video ini ya, dan dijadikan banyak fungsi lain yang bukan gereja. Jadi totally mereka memang berubah fungsi, tidak menjadi gereja lagi. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid.